Yaitu mauqifuna, sikap kita menghadapi fitnah. Dan di zaman fitnah ini bagaimana, saudara? Tentu yang pertama, saudaraku, agar kita selamat dari fitnah, ya akhi. Dan ini merupakan petuah para ulama. Yaitu agar kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan sering kita konsultasi dengan para ahli ilmu. Para ulama yang benar-benar ulama, Pak. Ya. Ini penting saudaraku sekalian, karena tadi sudah kita sebutkan ya, bahwa fitnah itu sifatnya menipu. Kenapa menipu? Karena dia dipoles dengan sedikit apa? Kebenaran. Ada padanya sedikit kebenaran. Sehingga gara-gara sedikit kebenaran, tertutuplah keburukannya itu, Pak. Tapi dengan ilmu, kita bisa tahu ini fitnah. Semakin kokoh ilmu seseorang, semakin dia bisa melihat itu fitnah. Dan semakin kurang ilmu seseorang, semakin dia tidak mampu melihat itu sesuatu yang sifatnya apa? Fitnah. Bahkan dianggap itu bahkan sesuatu yang bagus, saudaraku sekalian. Makanya, akhi, kenapa sih para ulama selalu wasiatnya nuntut ilmu, nuntut ilmu? Karena itu memang sebetulnya solusinya, obatnya di situ. Saya merasa heran, Pak. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang, ya biasalah, ya orang-orang yang sedang mutahammis, semangat dalam perjuangan istilahnya, Pak. Dia bilang begini, apakah problematika umat Islam akan selesai hanya dengan mengkaji kitab Fathul Majid? Apakah problematika umat Islam hanya akan selesai hanya duduk bersimpuh di majlis ta'lim? Dia kira kalau kita duduk di majlis ta'lim mengkaji kitab-kitab ulama, katanya menurut dia tidak akan menyelesaikan problematika sama sekali. Yang dia inginkan, Pak, menyelesaikan problematika itu kita turun ke jalan-jalan, demo. Membuat gerakan-gerakan bawah tanah. Tahu sendiri bawah tanah ya, ada tikus, ada cacing, ada Allah musta'an. Seperti itukah yang diperintahkan ulama salaf? Tidak. Para ulama selalu mewasiatkan ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu, Pak, ini fitnah atau bukan. Problematika umat itu, obatnya semua ada dalam Al-Quran dan hadis. Sudah ada itu, Pak. Maka seharusnya kan kita sibuk mempelajari obatnya, Pak. Karena sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, sudah ada obatnya. Tinggal kita kaji, pelajari, terus dalami. Baru kita akan paham bagaimana mengobati problematika umat yang ada di zaman sekarang, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Nah, saudaraku sekalian. Iya. Saya pernah duduk ngobrol ya, tiba-tiba datang orang tua, Pak. Ketika dia dengar saya bilang pentingnya menuntut ilmu, apa kata dia? Kapan? Sampai kapan kita nuntut ilmu? Kapan kita jihadnya? Waduh. Saya bilang, Pak, Bapak sudah belajar kitabul jihad Sahih Bukhari belum? Belum. Nah, terus Bapak mau berjihad pakai apa? Pakai semangat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua harus dengan ilmu, saudaraku. Kapan disebut jihad, kapan disebut apa syarat-syarat jihad, apa yang harus terpenuhi, kan harus ada ilmunya. Itu sudah dibahas oleh para ulama. Dengan entengnya mengatakan kapan kita jihad, ayo kita jihad. Ente mau jihadin siapa?
Tetangga ente mau tembakin. Fala haula wala quwata illa billah. Justru Rasulullah SAW mengkhawatir, Pak. Rasulullah SAW apa? Inna mimma akhafu alaikum rajulan qara'al Qur'an hatta idza ru'yat qad ru'yat bahjatuhu. Di antara yang paling aku khawatirkan adalah seseorang yang sudah hafal Quran sehingga ketika telah diperlihatkan keindahan Al-Quran, apa yang terjadi kata Rasulullah SAW? Ya, alqahu wara'a dhahri, dia lempar di belakang punggungnya. Wa ata jiranahu bisuyuf, dia pun mendatangi tetangganya dengan pedang. Roma wa romahum bisyirk, kata Rasulullah, dan menuduh mereka dengan kesyirikan. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mana yang lebih berhak kepada kesyirikan? Yang menuduh atau yang dituduh? Kata Rasulullah, yang menuduh yang lebih berhak. Hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Bayangkan saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ilmu, akhi, ilmu. Antum, kita semua yang sibuk habis waktunya buat tektokan, buat apa lagi? Facebookan, buat apa lagi? Ana yakin antum tidak akan aman dari fitnah abadan. Bagaimana antum akan selamat dari fitnah? Sementara waktu antum habis hanya untuk Facebook, mengikuti berita-berita viral. Sementara waktu untuk menuntut ilmu sedikit sekali. Kalau kita seperti itu, Pak, abadan. Kita nggak bakalan selamat dari fitnah, Pak. Bukankah lebih baik kita sibukkan dan mengkaji ilmu, mendengarkan kajian-kajian, membaca kitab-kitab tafsir para ulama, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Makanya antum lihat, Pak, teman-teman para Facebooker dan netizen ya, Pak ya. Ya. Yang habis waktunya hanya untuk mengikuti berita, lihat, Pak. Komentar-komentarnya aneh-aneh nggak, Pak? Muncul keluar dari mulutnya komentar-komentar yang apa, Pak? Bukan cuma bikin kesel, Pak, nyebelin. Bahkan juga terkadang subhanallah, ya, sangat bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anak, ya akhi, sedih ketika melihat pemuda lebih sibuk dengan media sosial daripada mempelajari Al-Quran. Ini saja sudah terkena fitnah, Pak. Fitnah media sosial fitnah bukan, Pak? Antum menganggap media sosial fitnah bukan nggak sih? Atau bukan? Ketika antum menganggap ini bukan fitnah kok, wah itu aja udah fitnah. Tapi ketika antum menganggap media sosial itu fitnah, antum akan berhati-hati. Tapi kalau antum menganggap itu bukan fitnah, ini cuma hiburan, entertainment, wallahi akhul Islam, antum sudah masuk dalam dunia apa? Fitnah. Dan sudah terkena fitnah itu sendiri. Maka ya akhi, semua kita, anak sama antum sama. Mari kita sibukkan dengan apa? Ilmu. Jangan sibuk membuka situs abu-abu, mengikuti ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang pemikirannya menyimpang. Allah ya akhal Islam, antum berhati-hati memilah dan memilih ustadz demi keselamatan agama antum. Itu lebih baik daripada antum buka telinga antum sehingga hati antum bagaikan tong sampah, semua masuk, Pak. Hanya karena semboyan ambil baiknya, buang buruknya. Ada yang kayak gituan nggak, Pak?
Udah nuntut ilmu dari siapa aja, ambil baiknya, buang apa? Sementara antum sendiri belum bisa membedakan mana baik, mana buruk. Dan yang namanya fitnah sudah disebutkan tadi, menipu. Karena dipoles dengan sedikit apa? Kebenaran. Akhirnya apa yang terjadi? Terhempas. Terjerembab kepada fitnah, saudaraku sekalian. Azan ya Allah wa ya. Jadi akhi, ya, solusi yang pertama ini, sikap kita. Jangan pernah merasa bosan untuk menuntut ilmu. Dan jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Saya sudah 10 tahun ngaji cukup kayaknya Ustadz. Nggak bisa. Nuntut ilmu sampai kapan? Sampai meninggal. Selama hayat masih di kandung badan, terus nuntut ilmu. Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, ila mata tumsikul mahbarah, sampai kapan kau memegang pena? Kata Imam Ahmad, ilal makbaroh, sampai kuburan. Sampai meninggal kita menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Usahakan, Pak. Sering konsultasi sama para ulama, terutama menghadapi berbagai macam problematika kontemporer. Tanya ulama. Sebelum kita melakukan perbuatan apapun, tanya dulu ulama. Iya. Jangan sampai kebalikan. Melakukan dulu, baru bertanya-tanya sama ulama, dipilih mana yang sesuai, baru itu yang dijadikan hujah. Nah inilah sifat pengikut hawa nafsu. Kalau pengikut wahyu itu cari dalil dulu, baru apa? Melakukan. Kalau pengikut hawa nafsu itu melakukan dulu, baru cari-cari apa? Dalil. Salah. Ya, wallahi Pak. Pemuda itu Pak, kalau sudah salah dalam mengambil dari guru, musibah besar buat dia udah. Di awal menuntut ilmunya ternyata udah salah dan menyimpang, aduh kasihan. Di awal menuntutnya ternyata sama ustadz-ustadz yang pemikirannya takfiri, mudah mengkafirkan, mengajak memberontak. Waduh, kasihan pemuda seperti itu. Iya. Akal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Cuma masalahnya apa? Yaitu Pak, banyak pemuda-pemuda itu mengulamakan orang yang tidak berhak diulamakan. Saya pernah waktu ngisi kajian di mana itu, daerah Jakarta, pembahasan tentang hukum bom bunuh diri. Saya bawakan perkataan Syekh bin Baz, Syekh Albani, masyayikh besar, para ulama, lajnah daimah tentang bom bunuh diri. Setelah selesai kajian, datang pemuda besar tinggi, Ustadz, saya mau debat sama kamu. Silakan. Mau di mana? Terserah, di mana aja. Oke. Di belakang masjid aja. Apa yang Anda tidak setuju? Masa Ustadz katakan bom bunuh diri bukan jihad? Iya, loh. Kamu tadi dengar nggak sih saya bawakan fatwa para ulama? Tapi saya juga punya ulama, kata dia. Siapa ulama kamu? Usama bin Laden. Hah? Ulamanya Usama bin Laden, Pak. La haula wala quwata. Padahal Usama bin Laden ini pas sejarah nuntut ilmunya aja nggak lulus, S1 pun nggak lulus. Langsung pergi jihad ke Afghanistan. Orang bodoh dan sudah dinasihati oleh banyak ulama, ngeyel. Diulamakan, aduh, musibah.
Musibah fitnah yang paling berat itu mengulamakan orang yang bukan apa? Ulama. Lalu dijadikan rujukan. Waduh, sudah. Pasti yang akan muncul fatwa-fatwa fitnah semuanya. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah Pak, ulama-ulama masih ada zaman sekarang. Kalau di Saudi, Masya Allah banyak ya, Syekh Soleh Fauzan, Hafizahullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Lajnah Daimah, dan yang lainnya. Coba ya, kita merujuk mereka ketika kita menghadapi berbagai macam problematika yang kita hadapi. Ustadz-ustadz Alhamdulillah di negeri kita yang kuat berpegang kepada sunnah, Alhamdulillah banyak juga. Iya. Nah, saudaraku sekali ini penting, saudaraku, supaya kita saat ingin memperjuangkan agama ini terarah, Pak. Nggak ngawur. Nggak ngawur, apalagi yang namanya pemuda. Pemuda kan semangatnya biasanya lebih sedang tinggi-tingginya, Pak. Kalau semangatnya ini nggak diikat dengan para ulama, udah musibah sudah. Iya. Akhirnya lebih banyak merusak daripada apa? Memperbaiki. Ini wasiat yang paling utama dan pertama. Apa itu? Selalulah kita semangat dalam apa? Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Fokus ilmu. Dengan itulah Pak, Islam itu tegak. Islam itu tegak dengan meramaikan majelis ilmu. Ya. Adapun antum demo di jalan-jalan, coba antum lihat apakah dengan demo agama Islam ini menjadi menang? Tidak Pak, sama sekali. Berkuar-kuar, mengkafir-kafirkan pemerintah dan yang lainnya di media-media dan di podium-podium. Apakah seperti itu akan ya memenangkan Islam? Sama sekali tidak. Tapi ketika kita mengkaji ilmu, dari ilmu yang paling dasar dulu kita kuasai, naik lagi kepada ilmu yang lebih tinggi, terus saja, Masya Allah. Itu yang membuat orang-orang kafir, Pak, orang-orang Yahudi dan Nasrani ketakutan, Pak. Ketika umat Islam sudah kembali ke majelis taklim, ketika umat Islam sudah mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, merujuk pemahaman salafus saleh, itu luar biasa, Pak. Makanya kan berbagai macam cara usaha bagaimana umat Islam jauh dari sunnah itu luar biasa, Pak. Ya. Bagaimana musuh-musuh Islam supaya umat Islam tidak menuntut ilmu, supaya jauh dari ulama, luar biasa, Pak. Dengan adanya media-media sosial tadi dan yang lainnya, Pak, Allah musta'an. Kemudian yang kedua, ya saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yakum. Di zaman fitnah, akhi, yaitu jauhi tempat-tempat fitnah dan jangan dekati. Baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Adapun fitnah syahwat, jauhi tempat-tempat di situ yang banyak syahwat, Pak. Jauhi tempat-tempat yang banyak maksiat di situ, Pak. Kecuali kalau memang keadaannya kita terpaksa harus mendatangi tempat itu karena ada keperluan, gimana lagi. Tapi kita berusaha sekuat tenaga, jangan sampai mendatangi tempat-tempat yang penuh fitnah seperti itu. Fitnah syubhat. Iya, pemikiran yang menyesatkan.
Jangan dekati, jangan kita dengarkan. Imam Ahmad bin Hambal ketika melewati majlisnya Mu'tazilah, ditutup telinganya, Pak. Dan menyuruh anaknya untuk menutup telinga. Wahai anakku, tutup telingamu. Fa inna al-qulub du'ifah wa syubuhatu khattafah. Karena hati kita ini lemah, sementara syubhat itu nyambar. Lah, Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, nutup telinga. Kita hafal 40 hadis saja enggak, dibuka semuanya. Nah, Imam Ahmad ulama, ngelewatin majlis Mu'tazilah nutup telinga. Enggak mau dengar, takut syubhatnya masuk ke hati. Sementara kita ilmunya yang sedikit, petatang petenteng, insya Allah saya tidak akan terkena fitnah. Ilmu saya udah hebat kok. Allah musta'an. Wa'alaikumsalam. Maka ya akhi, jangan pernah merasa aman dari apa? Fitnah. Jangan pernah merasa aman dari fitnah. Takutlah kalian. Lari. Jauhi fitnah. Iya. Nah itu yang kedua saudaraku sekalian. Yang ketiga, akhwal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum, di zaman fitnah, sibukkan kita dengan beramal saleh. Sibukkan kita dengan beramal saleh. Salat malam, taqarrub kepada Allah. Rasulullah SAW ketika mengabarkan munculnya fitnah dalam hadis yang sahih, ya Rasulullah SAW sabda apa? Kata Rasulullah SAW, ya, waktu itu di malam hari Rasulullah bangun. Lalu Rasulullah bersabda, subhanallah, madza unzilatil lailah minal fitan, wa madza unzila minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini. Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Apa kata Rasulullah? Man yuqidh li sahibal hujar, rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar? Berapa banyak orang yang di dunia ini berpakaian, tapi di akhirat telanjang. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ketika memberikan faidah dari hadis ini, di antaranya apa? Hadis ini menunjukkan, disyariatkan kita banyak taqarrub kepada Allah di zaman fitnah. Banyak kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat tahajud, dengan banyak membaca Al-Quran. Demikian pula kita menjaga sholat-sholat sunnahnya selain sholat wajibnya. Demikian pula kita berusaha, saudaraku sekalian, menjaga puasa sunnahnya kalau kita mampu. Ya. Kemudian yang terakhir, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Pilihlah teman-temanmu yang akan bisa menjaga agamamu. Karena teman, sahib itu sahib, kata para ulama. Teman itu bisa menyeret. Kita salah bergaul, terseret kepada keburukan, na'udzubillah, nasallallahu salamatu wa afiyah. Jangan cari para teman-teman yang memang senangnya fitnah, Pak. Carilah teman-teman yang talibul ilm, bukan talibul fitnah. Cari teman yang memang dia penuntut ilmu, bukan penuntut apa? Fitnah. Jangan. Cari teman yang memang bisa memberikan kepada antum semangat untuk terus mengaji ilmu, mengamalkan ilmu. Adapun antum berteman dengan orang yang senangnya fitnah, senangnya syahwat, terkena syubhat, maka antum tidak akan selamat dari fitnah.